Sekapur sirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjelaskan Al-Quran dengan ucapan, sikap, dan keteladanan. Demikian pula kepada para sahabat dan keluarga beliau. Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang oleh Rasul SAW dinyatakan sebagai Makdubatullah atau hidangan ilahi. Hidangan ini membantu manusia untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam, dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kitab suci ini memperkenalkan dirinya sebagai Hudan li an-nas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, sekaligus menantang manusia dan jin untuk menyusun semacam Al-Quran. Dari sini kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat, yakni bukti kebenaran dan sekaligus kebenaran itu sendiri. 15 abad yang lalu, ayat-ayat Allah itu diturunkan kepada nabinya, Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu, serta berani, dan yang demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya seperti apa yang dibaca oleh Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Demikian orientalis Gibb berkomentar. Bahasanya yang demikian mempesona, redaksinya yang demikian teliti, dan mutiara pesan-pesannya yang demikian agung, telah mengantar kalbu masyarakat yang ditemuinya berdecak kagum, walaupun nalar sebagian mereka menolaknya. Nah, terhadap yang menolak itu, Al-Quran tampil sebagai mukjizat, sedang fungsinya sebagai hudan, ditujukan kepada seluruh umat manusia, namun yang memfungsikannya dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, kitab yang sempurna, tiada keraguan di dalamnya, dia adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2. Masyarakat Islam dewasa ini pun mengagumi Al-Quran. Tetapi sebagian kita hanya berhenti dalam pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci ini hanya diturunkan untuk dibaca. Memang, wahyu pertama memerintahkan membaca, Iqra' bismi rabbika, bahkan kata Iqra' diulanginya 2 kali, tetapi ia juga mengandung makna, telitilah, dalamilah, karena dengan penelitian dan pendalaman itu manusia dapat meraih kebahagiaan sebanyak mungkin. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan agar ulul albab, mengingat, menarik pelajaran darinya. Quran Surat Shot, ayat 29. Bacaan hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan Al-Quran, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan tazakkur dan tadabur. Al-Quran mengecam mereka yang tidak menggunakan akal dan kalbunya untuk berpikir dan menghayati pesan-pesan Al-Quran, mereka itu dinilainya telah terkunci hatinya. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Umat Nabi Musa dan Isa alaihissalam pun mendapat petunjuk melalui kitab suci, tetapi, di antara mereka ada umiyun, tidak mengetahui Alkitab kecuali Amani. Begitu kecaman Allah yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 78. Ibnu Abbas menafsirkan kata umiyun, dalam arti tidak mengetahui makna pesan-pesan kitab suci, walau boleh jadi mereka menghafalnya. Mereka hanya berangan-angan atau amani, dalam istilah ayat di atas, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dengan sekedar membacanya. Itulah yang diibaratkan Al-Quran seperti, keledai yang memikul buku-buku, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5, atau, seperti penggembala yang memanggil binatang yang tak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka sebab itu, mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 171. Al-Quran menjelaskan bahwa, di hari kemudian nanti Rasulullah SAW akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku atau umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjurok." Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Menurut Ibnu Al-Qayyim, banyak hal yang dicakup oleh kata mahjurok, antara lain, a. Tidak tekun mendengarkannya, b. Tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca. C. Tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut usuluddin, atau prinsip-prinsip ajaran agama dan rinciannya. D. Tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya. E. Tidak menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan. Semua yang disebut di atas tercakup dalam pengaduan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita tidak ingin termasuk dalam kelompok yang diadukan Rasul SAW itu. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Kendati demikian, kita harus mengakui bahwa tidak jarang orang yang berminat mengenalnya, menghadapi kendala yang tidak mudah diatasi, seperti keterbatasan dari segi waktu atau ilmu dasar, maupun kelangkaan buku rujukan yang sesuai, yakni sesuai dari segi cakupan informasi, yang jelas dan cukup, tetapi tidak berkepanjangan. Adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan Al-Quran dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan itu. Memang, para pakar Al-Quran telah berhasil melahirkan sekian banyak metode dan cara menghidangkan pesan-pesan Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah apa yang dinamai metode Maudhui, atau metode tematik. Metode ini dinilai dapat menghidangkan pandangan dan pesan Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakannya. Ia lahir setelah para pakar menyadari bahwa metode yang diterapkan sebelumnya sangat menyita waktu, bahkan menghidangkan aneka informasi yang tidak selalu dibutuhkan oleh pembacanya. Karena banyaknya tema yang dikandung oleh kitab suci umat Islam itu, maka tentu saja pengenalan menyeluruh tidak mungkin terpenuhi, paling tidak, hanya pada tema-tema yang dibahas itu. Dengan demikian,
kesulitan atau harapan yang dikemukakan pada awal uraian, belum juga terselesaikan. Memang, telah lahir upaya-upaya yang dilakukan para pakar, katakanlah seperti Fazlur Rahman, dalam bukunya, Tema-tema Pokok Al-Quran, atau Mahmud Shaltut, dalam bukunya, Ila Al-Quran Al-Karim. Namun, apa yang mereka kemukakan masih sangat singkat, dan dalam bahasa asing, sehingga belum memuaskan mereka yang dahaga. Al-Quran memiliki 3 aspek. 1. Akidah. 2. Syariah. Dan 3. Akhlak. Pencapaian ketiga tujuan pokok ini diusahakan oleh Al-Quran melalui 4 cara. A. Perintah memperhatikan alam raya. B. Perintah mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia. C. Kisah-kisah. Dan D. Janji serta ancaman duniawi atau ukhrawi. Demikian kesimpulan Mahmud Shaltut, ketika memperkenalkan Al-Quran, yang dalam buku, Membumikan Al-Quran, penulis tambahkan bahwa, di celah-celah uraian tentang tujuan dan cara Al-Quran itu, ditemukan pula kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran, paling tidak dalam 3 aspek. A. Ketelitian dan keindahan redaksinya. B. Isyarat-isyarat ilmiahnya. Dan C. Pemberitaan hal gaib masa lalu dan datang yang diungkapnya. Apakah hidangan ini, walau disertai dengan beberapa contoh, telah memperkenalkan Al-Quran dengan baik? Jawaban yang menafikan lebih cenderung untuk diucapkan, daripada yang mengiyakan. Pada tahun 1997, penerbit Pustaka Hidayah menerbitkan karya penulis, Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ada 24 surah yang dihidangkan di sana. Uraiannya banyak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surah. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir itu, adalah pada pengertian kosakata, dan ungkapan-ungkapan Al-Quran dengan merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosakata atau ungkapan itu digunakan oleh Al-Quran. Dalam memilih urutan surah-surah yang diuraikan di sana, penulis berupaya mendasarkannya pada urutan masa turun surah-surah tersebut. Dimulai dengan Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran, disusul dengan surah yang memuat wahyu pertama, Iqra, selanjutnya Al-Muddatsir, Al-Muzammil, dan seterusnya hingga surah At-Tariq. Menghidangkan tafsir Al-Quran berdasar urut-urutan turunnya diharapkan dapat mengantarkan pembaca mengetahui rentetan petunjuk ilahi, yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Di sisi lain, menguraikan tafsir Al-Quran berdasarkan urutan surah-surah dalam mushaf, seringkali menimbulkan banyak pengulangan, jika kandungan kosakata, atau pesan ayat, atau surahnya sama atau mirip dengan ayat atau surah yang telah ditafsirkan. Ini mengakibatkan diperlukannya waktu yang cukup banyak untuk memahami dan mempelajari kitab suci. Karena itu, dalam tafsir tersebut, penulis memaparkan makna kosakata sebanyak mungkin, dan kaidah-kaidah tafsir yang menjelaskan makna ayat yang sekaligus dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat lainnya yang tidak ditafsirkan. Rupanya, ketika itu, penulis sangat terpengaruh oleh pengalaman selama belasan tahun mengajar tafsir di perguruan tinggi. Dalam satu semester, hanya beberapa belas ayat yang dapat diselesaikan pembahasannya, karena terjadi banyak pengulangan, dan tidak terhidangkannya makna kosakata sebagaimana yang digunakan Al-Quran atau kaidah-kaidah tafsir, yang dapat ditarik dari kitab suci itu. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak dapat memahami pesan-pesan Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi, apa yang penulis hidangkan di sana, kurang menarik minat orang kebanyakan, bahkan sementara, mereka menilainya terlalu bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosakata, atau kaidah-kaidah yang disajikan. Memang, boleh jadi cara semacam itu lebih sesuai untuk dihidangkan kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir. Akhirnya, penulis tidak melanjutkan upaya itu. Tentu saja karena luasnya bahasan yang ada di sana, banyak pula uraiannya yang terhidang di sini, walau tentunya dengan gaya dan penekanan yang berbeda. Dalam konteks memperkenalkan Al-Quran, dalam buku ini, penulis berusaha, dan akan terus berusaha menghidangkan bahasan setiap surah, pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang, menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke-114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah. Di sisi lain, banyak kaum muslimin yang membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran, seperti Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan lain-lain. Berat dan sulit bagi mereka memahami apa yang dibacanya. Bahkan boleh jadi, ada yang salah dalam memahami maksud ayat-ayat yang dibacanya, walau telah mengkaji terjemahannya. Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah, akan semakin menjadi-jadi, bila membaca beberapa buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah Al-Quran atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya bahwa membaca surah Al-Waqiah mengundang kehadiran rezeki. Nah, menjelaskan tema pokok surah-surah Al-Quran, atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu, akan membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar. Selanjutnya, jangankan di tingkat awam, di kalangan kaum terpelajar pun, bahkan yang berkecimpung dalam studi Islam, masih sering timbul dugaan kerancuan sistematika penyusunan ayat dan surah-surah Al-Quran. Apalagi jika mereka membandingkannya dengan karya-karya ilmiah. Banyak yang tidak mengetahui bahwa, sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah yang sangat unik, mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh. Menghidangkan tema-tema pokok Al-Quran, dan menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surah dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kerancuan yang melekat atau hinggap di benak tidak sedikit orang. Selanjutnya, perlu juga ditegaskan bahwa, kalimat-kalimat yang tersusun dalam buku ini, yang sepintas terlihat seperti terjemahan Al-Quran, hendaknya jangan dianggap sebagai terjemahan Al-Quran, apalagi Al-Quran.
Ulama-ulama Al-Quran mengingatkan, bahwa betapapun telitinya seorang penerjemah, maka apa yang diterjemahkannya dari Al-Quran bukanlah Al-Quran, bahkan lebih tepat untuk tidak dinamai terjemahan Al-Quran. Karena itu, apa yang seringkali dinamai, terjemahan Al-Quran, atau Al-Quran dan terjemahnya, harus dipahami dalam arti terjemahan makna-maknanya. Karena, dengan hanya menerjemahkan redaksi atau kata-kata yang digunakan Al-Quran, maksud kandungan Al-Quran belum tentu terhidangkan. Ambillah sebagai contoh, kalimat, Akim es-sholah yang biasa diterjemahkan dengan, dirikanlah sholat. Terjemahan ini bukan saja keliru, karena kata Akim, bukan terambil dari akar kata ko, ma, yang berarti, berdiri, tetapi dari kata ko, wa, ma yang berarti, melaksanakan sesuatu dengan sempurna serta berkesinambungan. Di sisi lain, keinginan untuk memperjelas makna-makna yang dikandung oleh suatu ayat, dan menunjukkan betapa serasi hubungan antar kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan lainnya, dalam Al-Quran, seringkali memerlukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, apalagi karena gaya bahasa Al-Quran lebih cenderung kepada ijaz, atau penyingkatan, daripada itnab, atau memperpanjang kata. Banyak sekali redaksi Al-Quran yang menggunakan apa yang dikenal dengan ihtibak, yakni menghapus satu kata atau kalimat, karena telah ada pada redaksinya kata atau kalimat, yang dapat menunjuk kepadanya. Sebagai contoh, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu gelap, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran Surah Yunus ayat 67. Kata gelap, tidak tercantum dalam redaksi ayat, karena pada penggalan berikut telah disebut kata terang benderang, demikian juga, supaya kamu mencari karunia Allah, tidak disebut dalam redaksi ayat ini, karena lawannya yaitu supaya kamu beristirahat, telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan bentuk-bentuk kata tertentu, seringkali mengandung makna yang tidak dapat ditampung kecuali dengan penyisipan-penyisipan. Sebagai contoh, firman-Nya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 78. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel disebabkan oleh lisan Daud, dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka telah durhaka dan selalu melampaui batas. Ketika menafsirkan ayat ini, penulis antara lain mengemukakan pendapat pakar tafsir Thohir Ibnu Asyur, bahwa kata, Allah, pada firman-Nya, Allah lisani Daud, berarti disebabkan, yang sekaligus mengandung makna kemantapan, sehingga kata itu mengisyaratkan bahwa kutukan itu benar-benar diucapkan oleh lidah beliau, bukan atas namanya, bukan juga dengan bahasa yang digunakannya. Mengapa mereka dikutuk? Seakan-akan ada yang bertanya demikian. Ini dijawab oleh penggalan ayat berikutnya, yakni disebabkan mereka telah durhaka dan selalu melampaui batas. Gabungan dari tiga hal yang dikandung ayat di atas, yaitu, zalika, atau itu, Allah, atau sebab, dan jawaban terhadap adanya pertanyaan di atas, ketiganya melahirkan pembatasan, sehingga pada akhirnya ayat ini mengandung makna, bahwa kutukan tersebut tidak lain kecuali karena kedurhakaan mereka. Pembatasan ini perlu, agar tidak timbul kesalahpahaman tentang sebab kutukan, yang seringkali disalahpahami oleh orang banyak, sehingga mencari sebab-sebab yang tidak jelas lagi tidak wajar, dan melupakan atau mengabaikan hal-hal yang penting dan yang sebenarnya. Menyadari sebab kesalahan, adalah tangga pertama meraih sukses. Kekeliruan dalam mendiagnosis suatu penyakit, tidak akan pernah mengantar kepada penemuan obat yang sesuai, dan tidak akan menghasilkan kesembuhan. Kata durhaka dan melampaui batas, seringkali dipersamakan kandungan maknanya, karena melampaui batas mengakibatkan kedurhakaan, dan kedurhakaan adalah pelampauan batas. Karenanya, dua kata yang berbeda itu pada akhirnya mengandung makna yang sama. Kendati demikian, karena bentuk kata yang digunakannya berbeda, maka makna yang dikandungnya pun mengandung perbedaan. Kata asyau, atau telah durhaka, karena menggunakan bentuk kata kerja masa lampau, maka ia menunjukkan bahwa kedurhakaan itu bukan barang baru, tetapi telah ada sejak dahulu. Dan untuk mengisyaratkan bahwa kedurhakaan itu masih berlanjut hingga kini dan masa datang, atau merupakan kebiasaan sehari-hari mereka, maka kata yaktadun, atau melampaui batas, dihidangkan dalam bentuk kata kerja masa kini dan datang, atau mudorik, present tense. Penyisipan-penyisipan itu, jika tidak disadari, akan menimbulkan kesan bahwa, penjelasan makna atau sisipan tersebut, merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Al-Quran. Padahal sama sekali tidak demikian. Bukankah di atas telah dikemukakan, bahwa apa yang dibaca ini bukan terjemahan Al-Quran, tetapi terjemahan makna-makna Al-Quran. Semoga dengan penjelasan ini, tidak timbul kesalahpahaman seperti yang pernah terjadi atas penafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Bikoi, yang pendapatnya banyak penulis kutip. Penafsir tersebut, pernah hampir dijatuhi hukuman mati, boleh jadi karena iri hati, dengan alasan bahwa tafsirnya yang berbahasa Arab itu, mencampur baurkan antara kalimat-kalimatnya dengan kalimat-kalimat wahyu. Ini dituduhkan kepadanya, padahal beliau membedakan sisipan dan penafsirannya dengan redaksi wahyu, melalui penulisan ayat antara dua kurung. Penulis, sekali lagi, menyatakan bahwa apa yang terhidang dalam bahasa Indonesia di sini, bukan merupakan Al-Quran, bahkan bukan juga terjemahan Al-Quran. Dengan demikian, walaupun penulis berusaha sedapat mungkin memisahkan terjemahan makna Al-Quran, dengan sisipan atau tafsirnya, melalui penulisan terjemah maknanya dengan italic letter atau tulisan miring, dan sisipan atau tafsirnya dengan tulisan normal, namun seandainya itu terlewatkan, agaknya pembaca yang budiman akan dapat menoleransinya. Karena, betapapun, ini adalah karya manusia doif, yang memiliki aneka kekurangan.
Di samping itu, dengan menampilkan penafsiran atau kesan-kesan tertentu, untuk ayat-ayat tertentu, sama sekali bukan berarti memilah-milah Al-Quran, yakni menganggap penting yang satu dan menganggap kurang penting yang lainnya, tetapi semata-mata karena yang demikian itulah, kesan atau informasi dan curah pikir, yang diperoleh ketika menulisnya. Akhirnya, penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca, bahwa apa yang dihidangkan di sini bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Bikowi, wafat tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi, yang karya tafsirnya, ketika masih berbentuk manuskrip, menjadi bahan disertasi penulis di Universitas Al-Azhar, Kairo, 20 tahun yang lalu. Demikian juga karya tafsir pemimpin tertinggi Al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Tantowi, juga Syekh Mutawali Asis Syakrawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Kutub, Muhammad Thohir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Hussein Tobatobai, serta beberapa pakar tafsir yang lain. Mudah-mudahan buku ini dapat merupakan sumbangan kecil, dalam kepustakaan Al-Quran di tanah air, dan mudah-mudahan peminat studi Al-Quran dapat menyempurnakannya. Semoga karya ini tercatat di sisi Allah sebagai amal jariah dan semoga ganjarannya dapat diraih oleh penulis dan pembaca, kelak di kemudian hari. Amin. Hanya kepada Allah jua kita semua memohon taufik dan hidayahnya. Awal penulisan di Kairo, Jumat 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah, atau tanggal 18 Juni tahun 1999 Masehi.